Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Statistics and Data Analysis, yaitu kita akan pengenalan tentang statistik dan analisis data. Ya, apa aja? Ayo kita lihat. Nah, yang pertama perlu diperhatikan bahwa kita akan belajar tentang frekuensi distribution, ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai ukuran pemusatan atau measure of location, ya, atau dengan istilah central of tendency. Kemudian kita akan belajar ukuran penyebaran, ya, yaitu measure of variability. Nah, jenis-jenis data teman-teman harus tahu. Yang pertama, data itu terbagi atas berapa? Kita cek, ya. Data terbagi atas 1, ya, ini 1. Data menurut susunannya, 2. Data menurut sifatnya, 3. Data menurut waktu pengumpulannya, 4. Data menurut sumber pengambilannya, 5. Data menurut skala pengukurannya. Nah, kemudian kita lihat data menurut susunannya juga akan terbagi lagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2, yaitu data acak, ya, di sini data acak dan data kelompok. Nah, data menurut sifatnya akan terbagi lagi menjadi berapa? Kita lihat. Terbagi menjadi 2, yaitu apa? Data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kemudian berikutnya data menurut waktu pengumpulannya terbagi menjadi 3. Apa aja? Data berkala atau time series, kemudian data cross section, data panel. Kemudian data menurut sumber pengambilannya terbagi menjadi berapa? Data primer dan data sekunder, ya. Kemudian menurut skala pengukurannya ada data discrete dan data continue. Di data discrete dan data continue juga terbagi menjadi 2. Apa itu? Data discrete ada nominal, ya, dan ada ordinal. Kemudian data continue ada interval dan rasio. Oke, ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu penyajian data. Penyajian data itu terbagi atas tabel dan grafik, ya, atau di diagram. Tabel itu terbagi menjadi apa? Ada tabel biasa, ya, ini kita cek. Kemudian ada tabel kontingensi, kemudian ada tabel distribusi frekuensi, ya. Kemudian grafik. Grafik banyak macamnya, teman-teman. Ada grafik batang, grafik garis, lingkaran, ya, sebaran, lambang, kartogram, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Teman-teman semuanya sudah paham, ya. Kemudian kita cek lagi, ada apa lagi? Distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Kita bisa lihat bahwa distribusi frekuensi itu adalah sebuah proses mengelompokkan data berdasarkan kelas dan banyak data per kelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat data menjadi lebih ringkas tanpa menghilangkan informasi data tersebut. Gimana Pak caranya? Ini langkahnya, menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan nilai tertinggi ini, tentukan nilai tertinggi dan terendah, tentukan range, kemudian tentukan jumlah kelas dan tentukan lebar kelas atau interval, ya. Nah, kemudian gimana Pak caranya kita menentukan lebar kelas atau interval? Kita lihat dulu definisinya apa. Interval itu adalah merupakan kelas yang digunakan untuk mendefinisikan data dan untuk memastikan satu atau A itu adalah seluruh data telah ikut serta. 2, ya, atau B setiap unit dan hanya diinputkan 1 kali. Nah, interval kelas dapat dicari dengan persamaan apa? Persamaan apa? Stuger's rule dan Friedman and diagnosis. Ya, kita lihat di belakang. Kita cek, ya, kita masih di distribusi frekuensi, ya. Di Stuger's rule, teman-teman akan
tahu. Ini paling banget digunakan dan paling banget mudah. Ya, persamaannya gimana Pak? Ini persamaannya K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana keterangannya N adalah jumlah data, ya. C ini adalah label kelas, R adalah range, dan K jumlah kelas. Gimana Pak? Ini kita ngitungnya ya. C sama dengan R dibagi K. Oke. Yang kedua apa? Friedman and Diaconis. Gimana Pak caranya? Friedman and Diaconis yaitu adalah dengan apa? Persamaan Stuger rules tadi, K-nya di mana 2 dikalikan IQRN di mana dipangkatkan dengan minus 1/3. Keterangannya di mana ini adalah sama keterangannya di mana N jumlah data, K yang di sini ini teman-teman ini adalah jumlah kelas, IQR adalah interkuartil, range-nya berapa. Nah, IQR itu didapatkan dari apa? Q3 ya dikurangi Q1. Oke. Kemudian selanjutnya adalah masih di distribusi frekuensi ya. Ini contoh soalnya. Terdapat sekelompok data sebagai berikut ya. Ini datanya acak yang ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa cek. Ya, kemudian gimana Pak cara mengerjakannya? Nah, ini nilai terendah adalah 26. Benar enggak? Kita cek nilai terendah 26. Ini ya, nilai terendah 26. Kita silang. Kemudian nilai tertinggi berapa? 42. Benar enggak? Kita cek. Ini 40. Kemudian ini 40, 41, 42. Kita silang, benar. Range nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 42 dikurangi 26, 16. Ini ada 40 ya datanya. Ini semuanya ada 40. Tahu dari mana Pak? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 dikali berapa? 8 dikali 5. Jadinya ketemunya berapa? 40 ya jumlah datanya. Kemudian jumlah kelasnya. 1 plus 3,3 log N ya. 1 plus 3,3 log N dilogkan berapa? 40. Kenapa hasilnya 7 Pak? Pembulatan ke atas. Silakan teman-teman bisa dipastikan saja dan dicek saja dihitung menggunakan software Minitab atau Microsoft Excel. Kemudian label kelas atau interval. Berapa Pak rumusnya? R dibagi K. K-nya adalah 6. Dibagi mana Pak 6? Dihitung ya. Kemudian 16 dibagi 6, 2,667 sama dengan 3. Kita bulatkan ke atas. Oke. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Silakan saja. Nah, kemudian ini kita masih di distribusi frekuensi. Kita contoh soal yang lain lagi ya. Nah, terdapat kelompok apa? Data sebagai berikut. Ini ketika kita ingin mencari apa? Intervalnya. Kita buat intervalnya. Nah, ini caranya seperti ini. Kita buat intervalnya. Ini dapatkan frekuensinya. Antara 26 sampai 28 itu ada 7, 29 sampai 319, 32 sampai 34 ada 8, 35 sampai 37 ada 5, 38 sampai 40 ada 8, 41 sampai 43 ada 3. Nah, apa ya Pak? Silakan nanti teman-teman dicek yang ada di sini ya. Itu sudah saya cek ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Apalagi? Nah, dari interval tersebut ya kita pengen cari tahu apa? Nah, masih di distribusi frekuensi. Interval dulu nih penjelasannya. Tadi sudah. Interval merupakan kelas yang digunakan untuk mendefinisikan data dan untuk memastikan apa? Seluruh data telah ikut serta, setiap unit data hanya diinputkan satu kali. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, itu seperti itu. Kemudian frekuensi merupakan jumlah data untuk setiap interval ya, di mana frekuensi itu apa? Perlu nih untuk dihitung untuk memastikan apa? Semua data telah masuk, jadi tidak ada data yang terlewat ya. Oke. Kemudian apalagi? Distribusi frekuensi masih kita lihat. Nah, masih di interval frekuensi. Nanti kita kenal dengan istilah apa? Batas kelas. Apa batas kelas? Yaitu apa? Merupakan apa? Batas ukuran dari setiap kelas. Batas kelas terdiri dari 2, yaitu apa? Batas bawah dan batas atas. Contohnya pada kelas 26 sampai 28 ini kita lihat
batas bawahnya adalah 26,05. Kenapa kok 26, dikurangi, sorry maaf, 26 dikurangi 0,5 karena batas bawahnya adalah itu. Sebelum 26 maka dikurangi 0,5 ya. Nah, ini harusnya ini saya salah tulis. Ini harusnya adalah yang benar 25,5 ya. Kemudian ini batas atasnya adalah 29 kurangi 0,5 yaitu 28,5 ya. Oke. Kemudian sehingga batas kelas pada kelas tersebut adalah berapa? Ini 25,5 ya yang memperhatikan. Kemudian ini adalah 28,5 batas atasnya. Oke, ada pertanyaan atau belum? Kita lanjutkan dulu ya. Nanti silakan boleh ditanyakan di forum diskusi di LMS atau via WhatsApp group ya. Kita lanjut. Nah, masih di distribusi frekuensi ya, kita cek. Nah, kita masih dengan tabel interval dan frekuensi. Kita kenal dengan istilah apa? Lebar kelas ya, di mana lebar kelas itu adalah batas selisih antara batas atas ya dengan batas bawah interval kelas. Sedangkan nilai tengah itu merupakan nilai tengah untuk setiap interval. Nilai tengah dapat dicari dengan apa? Nilai tengah sama dengan batas atas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya, nggak usah bingung. Oke. Kemudian tabel distribusi frekuensi dapat direpresentasikan menggunakan beberapa bentuk berikut. Ada histogram, kemudian ada poligon, ada olive ya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai ini nanti kita akan pembahasan di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya, silakan saja teman-teman bisa ditanyakan via WhatsApp group atau bisa teman-teman tanyakan via forum diskusi yang ada di LMS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.